Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Baik Bapak. Sebelum kegiatan mata pelajaran fikih tersebut kita mulai, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang salat berjamaah dan munfarid. Saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait salat sunnah berjamaah. Next. Pengertian sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama, berjamaah, dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh seorang makmum, oleh para makmum. Meskipun status sunnah, pelaksanaan secara berjamaah ini memiliki nilai keutamaan lebih besar dibandingkan dilakukan sendiri. Banyak sekali fadilah-fadilah serta manfaat yang dapat kita ambil dari sholat sunnah berjamaah ini, karena bahwasanya Rasulullah SAW saja menganjurkan pada umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah di malam waktu. Seperti halnya kita ketika kita sedang menjalankan aktivitas sekolah kita, alangkah baiknya kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah terlebih dahulu ketika telah waktu sholat tersebut telah tiba. Berikutnya adalah salat sunnah adalah salat yang dianjurkan mustajab untuk dikerjakan oleh umat Islam, namun tidak wajib jika dikerjakan. Pelakunya mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi itu yang tadi saya katakan, sholat sunnah berjamaah itu bahwasanya sangat penting sekali. Tetapi ada pula sholat sunnah yang memang harus dilakukan sendiri, yang memang secara introspeksi diri itu sangat boleh dianjurkan, tetapi jika tidak dijalankan pun tidak mendapat dosa. Seperti halnya seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah lainnya. Itu adalah sholat sunnah yang ketika individu tersebut melaksanakannya akan mendapatkan pahala, tapi ketika tidak dikerjakan pun tidak mendapat dosa. Next, berikutnya. Dari nilai pertama salat berjamaah. Salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, berjamaah dengan seorang imam dan makmum. Sebagaimana salat fardu berjamaah. Contoh salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, salah satunya yaitu salat tarawih dan witir bulan Ramadan, salat istisqa, salat minta hujan, dan salat kusyuk dan wukuf, salat gerhana matahari dan bulan. Tentu sama-sama kita ketahui bahwasanya salat sunnah berjamaah pun sangat dianjurkan ketika bulan suci Ramadan telah tiba. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah, karena banyak sekali fadilah dan manfaat dalam mengerjakan sholat sunnah tarawih tersebut. Berikutnya pula adalah sholat sunnah istisqa. Ketika ada suatu tempat yang katakanlah kemarau panjang, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa yang dipimpin oleh seorang imam dan ada makmumnya pula. Di balik semua itu, karena ada hajat, ada keinginan agar meminta hujan, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Seperti ada halnya cerita saya pernah mengalami di suatu desa yang pada dimana desa tersebut mengalami kekeringan yang begitu amat panjang, sampai-sampai petani tersebut merasa ladangnya itu tidak subur dan tidak berkembang padinya. Maka salah satu ustadz dan asatidz tersebut berinisiatif untuk melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Next.
Ya. Nah, tadi kan setelah saya jelaskan terkait sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah yang kita lakukan berpahala dan tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ada sholat yang wajib, yaitu sholat berjamaah yang memang harus kita lakukan. Berikutnya adalah sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri, munfarid tanpa berjamaah. Umumnya mayoritas sholat sunnah dilakukan secara munfarid. Contohnya sholat sunnah yang dikerjakan munfarid ialah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat istighfar. Terutama sholat munfarid ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara personal, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membentuk kedekatan spiritual yang lebih intens, menjadi pelengkap kekurangan salah wajib. Dalilnya ialah sesungguhnya seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud maka perbanyak berdoa. Dari materi tersebut kita bisa ambil analisisnya adalah bahwasanya sholat sunnah munfarid itu sangat dianjurkan pula. Seperti contohnya sholat sunnah qobliyah, rawatib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Kecuali sholat subuh ya, sholat subuh itu nggak ada ba'diyah subuh. Next berikutnya baik, di sini saya sebelum ini saya akhiri ada suatu video tentang sholat sunnah berjamaah dan kalian bisa simak baik-baik bagaimana tata cara sholat sunnah berjamaah yang baik dan benar. Next videonya. Baik, perhatikan kata-kata sebagai. Jadi sholat sunnah berjamaah itu minimal harus ada satu imam, dua makmum. Yang pertama itu adalah imam yang mengucapkan takbir, kemudian si makmum tersebut mengucapkan takbir juga. Nah, dia di posisinya ketika imam di depan, kita sebagai makmum ada di belakang sebelah kanan. Dan ketika ada masbuk, orang baru lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kita, maka orang tersebut harus menempuh belakang sang makmum tersebut, sehingga sang yang pertama si makmum tersebut akan mundur ke belakang satu langkah dan begitu pula seterusnya. Bagaimana jika ada seorang makmumnya perempuan? Kita bisa contohkan, lihat video yang tersebut yang ada di sini. Ketika makmumnya seorang perempuan, maka kita harus ada selang 2 saf minimal atau 1 saf dari makmum laki-laki tersebut, sehingga yang perempuan bisa bergabung bersama kita untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Itulah kaitan tentang sholat sunnah berjamaah. Baik, anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin saya pertanyakan terkait materi kita hari ini? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tanya kepada kalian apa kesimpulan dari materi tersebut. Silakan, Andinda Revi Fajrian, kesimpulan dari materi tersebut apa? Tidak ada Bapak. Kesimpulan dari materi tersebut coba bacakan. Kesimpulannya ya. Bentar Bapak. Bentar Bapak. Ayo, bacakan yang lantang, yang keras. Oke, kesimpulannya menurut saya ialah sholat sunnah berjamaah maupun munfarid, keduanya memiliki kedudukan yang penting dalam ibadah umat Islam. Masing-masing tersebut memiliki keutamaan dan kondisi tertentu. Yang penting adalah menjaga konsistensi dan keikhlasan dalam melakukannya, serta meneladani dalam ibadah-ibadahnya. Begitu Bapak. Baik, terima kasih ya. Saya ulangi ya kesimpulannya. Kesimpulan dari materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid ialah baik sholat sunnah berjamaah maupun munfarid, keduanya memiliki kedudukan penting
dalam ibadah menunggak. Masing-masing memiliki keutamaan dan kondisi tertentu. Yang penting Anda menjaga konsistensi dan keikhlasan dalam melakukannya. Serta dalam ibadah-ibadah sunnah ini Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebagai umatnya agar melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di mata pelajaran fikih, dan mudah-mudahan di minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Sekedar saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.